kita berprasangka baik, pasti Allah akan kasih kebaikan. Allah kasih aku nggak makan atau dapat makan saat itu justru membuat aku semakin ringan untuk melakukan aktivitas. Setengah sadar, antara sadar dan tidak, saya tuh berasa kayak diangkat. Bapak minta dibeli ya saya beli gitu. Apa yang terjadi? Apa? Ternyata satu kantong dia itu semua dikeluarin dikasih saya. Kira-kira putaran ke-6 atau ke-7 saya lupa. Itu bisa-bisanya Ka'bah itu dekat kami. Ya Allah. Dengan kami berdua itu dekat, dan saya diingatkan oleh teman saya, ayo kita lebih dekat lagi. Saya sekarang Mbak ke dalam masjid atau kemana yang ada air zam-zamnya Mbak ambil. Bawa air zam-zam itu pulang ke hotel, basuh kepalanya, terus baca doa, ngaji lah ibaratnya surat pendek yang Mbak bisa. Insya Allah nanti berhenti flek itu karena itu sudah dialami oleh adik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dan juga para jamaah yang berada ataupun di rumah dan lain-lain gitu ya. Alhamdulillah, welcome back to podcastnya Travel Book. Pergi umroh semudah belanja online. Oke, sahabat semua, para jamaah semua, Ustadz dan juga Ustazah, alhamdulillah, perkenalkan saya Liza Fazira, host Anda hari ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah nih, Liza hari ini ditemani sama Bunda Solihah nan cantik gitu ya, Masya Allah. Bunda siap diundang bersama kami nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senyumnya itu loh pemirsa. Masya Allah. Bunda, jauh-jauh nih, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah memenuhi undangan kami. Dan perlu diketahui nih Bunda ini, beliau sudah menjadi jamaah dan juga menjadi agent yang wow, Masya Allah nih. Katanya tadi cerita-cerita banyak nih Bunda ya yang langsung respon dan lain-lain. Masya Allah banget. Bunda boleh kenalan sama pemirsa semua dengan namanya siapa dan domisilinya di mana Bunda? Tafadhol Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Susanti. Saya adalah jamaah yang kemarin ikut jalan diberangkatkan umroh di bulan Agustus tanggal 25 sampai dengan 2 September. Alhamdulillah berkah, bertemu dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan travel yang pokoknya malah bikin jadi kayaknya pengen balik lagi nih pakai travel ini gitu. Alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga saat ini menjabat RW, aktivitas saya banyak. Tapi saya tetap berusaha mensupport teman-teman saya untuk bisa ikut umroh, terutama dengan travel book dong tentunya. Masya Allah Bunda, Bunda makasih banget nih. Berarti ini Bu RW loh pemirsa. Bu RW juga guru PAUD. Oh Masya Allah. Iya, kebetulan saya juga kan punya PAUD dari tahun 2005 dan sempat dibangun juga oleh Jerman. Yayasan Jerman, karena memang mereka tahu sosial saya di situ. Makanya itulah percaya deh buat semuanya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, insya Allah berkah di depannya. Insya Allah ada hal-hal yang kita niatkan pasti terlaksana. Contohnya saya, sampai saya bisa umroh. Padahal, wow, berapa sih honor guru PAUD? Semua orang pasti tahu. Aja semangat ya buat semuanya. Siap itu udah, kita semua udah disemangati karena emang bener Bunda, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Percaya banget sih Bunda. Bunda boleh share nggak nih sama kita gitu ya? Karena kita sering berpikir nih Bunda, kalau misalnya ya kalau kita gajinya sebagai guru, tukang ojek atau yang lain, kayaknya tuh hal yang mustahil Bunda untuk bisa pergi umroh, ya nggak Bunda? Iya benar. Tapi banget. Atas izin Allah gitu. Nah Bunda boleh nggak sharing nih awalnya bisa kenal travel book di mana? Atas wasilah siapa? Oke. Saya kenal travel book itu oleh sahabat saya namanya Mbak Lia. Mbak Lia tinggal di Kelapa Gading. Berkah nih Mbak Lia nih ya, Masya Allah. Beliau mendekati saya saat saya sholat malam. Saya bingung karena saat itu benar-benar itu sempat menjadi ketidakpercayaan kami kan, mau ikut travel mana nih gitu, dengan uang yang kita sudah perjuangkan, dengan tabungan yang pokoknya ini benar-benar harus kesana nih gitu. Betul. Waktu itu mohon maaf nih ya, nanti bisa dikat ya gitu ya. Pokoknya saat itu sedang ramai-ramainya tentang travel yang lagi jadi trending topik lah, sehingga mengurangi rasa kepercayaan betul kita gitu mau ikut kemana nih yang sebenarnya ya, gitu. Karena bisa jadi udah bayar tapi nggak berangkat. Dan itu teman saya juga
salah satunya. Gitu. Kemarin juga ada yang datang tuh Bunda ya dari gitu ya. Dia nggak sempat berangkat, nggak bisa berangkat, tapi alhamdulillah qadarullahnya berangkatnya melalui Travelbook. Itu menjadi ini sendiri sih Bunda, karena memang kita tahu untuk pergi umroh mungkin bagi sebagian orang bisa sekali seumur hidup aja udah alhamdulillah. Bener gitu banget, ya Bunda. Terus apalagi udah nabung seumur umur tapi nggak bisa berangkat tuh kayaknya ya Allah gitu ya. Apalagi sampai ketipu, itu kayaknya udah kayak gimana rasanya. Ya, bener. Tapi alhamdulillah Bunda di sini berangkat ya Bunda. Alhamdulillah, walaupun dengan penantian yang lama, karena saya termasuk jemaah yang lama. Kenapa tuh Bunda bisa lama? Ya, waktu itu kami sudah manasik haji, tinggal berangkat 3 hari lagi dan sempat disapa juga sama Syekh Jabir kalau nggak salah dari Mekah atau Madinah. Kita akan bertemu nih kalau tidak ada halangan. Padahal saat itu sudah masuk COVID-19. Nah, jadi di saat kami akan diberangkatkan 3 hari menjelang keberangkatan ternyata lockdown. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berserahlah semuanya, diserahkan kembali. Intinya kami sudah niat atau kita sudah niat ke sana, maka insya Allah pasti ada jalannya. Dan itu lagi tinggi-tingginya ya Bunda. Tinggi banget. Aku aja 1 bulan kayaknya di rumah terus tuh. Ya Allah. Tapi banyak hal ya kalau kita punya niat baik. Walaupun keadaannya kita tertunda, tapi banyak hal-hal yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari. Kebaikan itu selalu ada. Betul. Contoh kecil nih Mbak. Gimana, saya kan mau umrah itu salah satunya adalah mendoakan suami saya untuk menjadi imam yang lebih baik, menjadi berperilaku yang benar-benar menjadi kebanggaan keluarga. Dan itu sudah terlihat sedikit demi sedikit gitu. Walaupun kami belum sampai ke Tanah Mekah gitu. Masya Allah. Alhamdulillahnya itu. Kemudian jadi semakin introspeksi diri lah untuk kesiapan kita di sana seperti apa, mempelajarinya. Waktu mempersiapkan dirinya lebih panjang gitu ya Bunda ya. Kita terutama ibadah macam kan kita coba kita lakukan. Yang awalnya kita nggak sempet dikasih sama Allah suruh di rumah, akhirnya kan ngejalanin. Ngaji, ngaji, sholat lagi ya Bunda ya. Macam kan gitu. Jika kan lebih dekat lagi dengan keluarga gitu. Masya Allah. Jadi pemirsa di rumah gitu ya, para sahabat dan juga calon jamaah dari Travelbook, ini bukan karena Travelbooknya tipu-tipu ya Bunda ya. Tapi karena Bunda lama berangkatnya karena lagi terkena pandemi ya, lockdown ya, qadarullahnya ya. Tapi gimana Bunda setelah penantian panjang gitu ya, Bunda katanya ngumpulin duit dari yang 100, 200, 1 juta atau berapa gitu ya untuk bisa pergi umroh bersama Syekh Muhammad Jabir gitu ya. Gimana perasaan Bunda setelah ibaratnya sudah ini Allah udah uji nih Bunda udah ngumpulin duit, diuji lagi, sampai lockdown, sampai kesedihan. Syekh meninggal kan? Oh ya Allah, masih sama kan Syekh Ali ya. Kan kita ngubur banget tuh kan, umroh akbar dibela-belain deh bertahun sekian tahun itu saya nungguin kan. Dari bulan Februari 2018 sampai pas 2019 kan harusnya berangkat gitu. Ya Allah Bunda. Karena memang jadwal akbarnya memang dijatuhnya di bulan Maret, bukan di tahun 2018-nya. Tapi benar-benar di 2019 bulan Maret. Saya ingat banget tanggal 8 Maret saat itu. Ya Allah Bunda. Dan itu tidak jadi berangkat. Plus ditambah kesedihan dengan Syekh Syekh nggak ada, sempat nanti gimana ya, kan rasanya awalnya mau dengan beliau gitu. Tapi saya pikir kita kan niat nggak hanya karena beliaunya, kebetulan aja kita karena bergabungnya di travel ini, ibaratnya ya beliau lah menjadi nilai plus tersendiri gitu. Iya betul. Tapi ya untuk membimbing Bunda ya. Istilah kita bertemu dengan orang yang benar-benar bisa saya sampai nggak bisa ngomong apapun gitu, karena nggak semua orang bisa seperti beliau kan. Betul. Kita semua merasakan kesedihannya Bunda. Ya, tapi alhamdulillah kemarin berangkat saya cukup kaget juga, kayak orang dapat hadiah. Masya Allah. Jemaah lama akan segera diberangkatkan di bulan Agustus. Ini benar apa enggak? Kan sempat tuh saya komunikasi juga kan sama Ustadz Bahari. Ntar belum bun, ini masih ada pembahasan ini gitu. Kok yang lain udah berangkat, ini belum gitu. Kita kayaknya udah nggak sabar deh. Ya udah sabar ya bun. Gitu. Pokoknya selalu kita saling komunikasi itu nggak pernah putus. Jadi di situ juga ada kepercayaan sendiri bahwa kami jamaah nggak akan ditinggalkan. Betul. Itu yang membuat saya semakin percaya sama Travelbook itu. Ya karena kesulitan tadi itu kita semua nggak pengen kan Bun. Itu semua udah takdir Allah ya ibaratnya. Ya Allah ya Rahman. Terus gimana perasaan Bunda ketika menerima ting gitu pesan itu masuk sampai akhirnya berangkat menunaikan. Yang ada yang lucunya, Ibu datang lagi ya.
nanti ini dapat koper. Terus koper yang kemarin gimana ya? Udah dipajang, udah dijaga-jaga. Nggak mau ganti kopernya. Ya udah ikutin aja lah. Dapat koper double. Dapat koper double. Berarti tandanya Bunda harus pergi umrohnya 2 kali. Insya Allah ya, nabung lagi. Ya itu benar-benar mengganti apa yang mungkin pastilah jamaah tuh ada kecewanya. Pasti. Tapi Travelbook itu pinter untuk gimana nih supaya jamaah tetap jamaah itu trust gitu. semakin percaya dan semakin semangat. Pasti dan itu dong terbukti, Bunda. dan itu terbukti. Kita kan pengennya memberikan yang terbaik untuk para jamaah. Betul banget. Bunda, apa nih? Sudah kembali lagi nih ke sana gara-gara ditanyain udah berangkat. Gak apa-apa Bunda, flashback biar ibaratnya Bunda nih sekarang lagi afirmasi biar kesana lagi insya Allah ya Bunda ya. Amin. Kalau kemarin tidak jadi sama Syekh Alinya, insya Allah sama Syekh Muhammadnya selaku adik beliau. Ya sudah nanti lagi Bunda. Lagi. Sama nanti kita kan Februari sama Ustadz Abdul Somad Bunda. Oh gitu. Iya. Kalau yang kemarin itu ada sisi baiknya juga ya. Apa tuh Bunda? Ada kebaikan. Di saat manasik kami mau minta foto sama beliau aja nggak berani. Sampai nyuri-nyuri itu selfie. Kemudian pada saat di bandara juga sama. Malu-malu lah ya. Bukan malu-malu. Semua orang berebut. Saya cuma bisa bengong gini. Padahal saya orang Jakarta tapi saya kok kayaknya mau minta foto aja malu gitu. Oh gitu iya. Tapi saya cuma percaya dalam hati gini. Allah akan kasih kesempatan saya bertemu beliau berfoto langsung dan itu benar. Pada saat kita sudah mau naik pesawat kok bisa-bisanya tuh Syekh itu lewat depan saya dengan tidak dikerumutin orang-orang yang lain. Ya udah dong saya foto nyantai asik berdua kan gitu. Itulah. Masya Allah. Dan itu adalah modal awal saya bahwa saya yakin pada saat saya nanti diberangkatkan pun saya harus berbuat baik dan itu nggak boleh diciptakan sebagai aku harus berbuat baik, tapi ya itu harus alami, memang kita baik gitu aja, nggak dibuat-buat gitu. Bunda, kan kalau misalnya jamaah udah pada pergi nih Bunda, biasanya membawa kisah-kisah hikmah ketika pulang ke rumah atau ketika sampai di tanah air. Nah, kisah-kisah hikmah itu tuh biasanya banyak terjadinya di sana Bunda, di Mekah. Ada nggak sih pengalaman yang Bunda tuh mungkin nggak akan bisa lupa nih, ya Allah terima kasih, nangis harunya atau apa? Sharing dong Bunda biar kita tuh merasakan nikmatnya ke Baitullah tuh seperti ini ya gitu. Ya gini, saya ingat banget. Dari bandara sudah niat dari awal mau umroh, sholat dulu nih ya, sholat berjamaah karena pesawat jadi sore kan, sholat berjamaah. Sebelum berangkat saya pikir ini perjalanan 10 jam. Betul. Saya adalah orang yang nggak pernah naik pesawat selama itu gitu, dan saya adalah orang yang naik pesawat itu hanya berapa ya, dan nggak jauh lah jaraknya. Betul. Ibaratnya paling 3 jam. Ngebayangin nanti toilet bagaimana nih, orang banyak dan sebagainya. Saya coba ke kamar mandi. Ternyata kamar mandi full dan apa yang terjadi ternyata saya saat itu pendarahan flag. Buyar langsung, ini saya mau jalan ini saya mau ibadah ini bagaimana, sedangkan saya sebelumnya sudah antisipasi ke bidan segala macam untuk terkait sirkulasi haid saya kan, dan memang 25 Agustus itu adalah jadwal saya haid gitu. Oh ya Allah. Sampai buyar akhirnya pokoknya bismillah. Tetap saya harus berangkat, nggak boleh patah semangat, jalan. Dan saya ingat pesan teman saya kebetulan kan main juga di aplikasi nyanyi ya. Bunda kalau sampai di sana, tolong jangan lupa, jangan lihat yang lain dulu, berdoa, kita bersyukur, mohon nikmat ibadah, nikmat makan, nikmat tidur di sana diberikan sama Allah gitu. Dan saya ingat itu. Maka pas pesawat sampai di Madinah, yang saya lakukan ya itu. Saya berdiri, saya berdoa, terima kasih, saya mohon segala semuanya dilancarkan. Itu yang pertama saya lakukan. Dan itu sepanjang jalan dari turun pesawat menuju ke bis itu, saya tahan henti bersyukur. Saya selalu zikir. Saya memang orang yang untuk bahasa Arab kurang ya, tapi saya mencoba dengan bahasa Indonesia, bahasa yang saya pahami. Tapi di situ rasa syukur saya. Alhamdulillah saya bisa sampai sini. Yang nggak mungkin saya sampai tidak percaya gitu. Dan itu terjadi pada saat di Masjid Nabawi ya, kalau nggak salah Nabawi ya di Madinah itu. Di situ ada kesedihan juga. Kenapa? Saya kan nyampe juga tidak bisa sholat karena masih flight. Tapi sebelumnya itu ada kebaikan juga. Pada saat saya sampai di Madinah, kita malam sampai kan, kita disiapkan makanan.
ya kita makan lah, kita nikmatin. Tapi ada hal yang saya cukup mau minta ampun juga sama Allah saat itu. Apa tuh Bunda? Jadi turun dari pesawat itu kan saya naik bis. Padahal kakak saya sudah pesan, kakak saya itu kan udah haji juga udah. Hati kamu dijaga, jangan sampai keluar kata yang kayaknya nggak enak deh. Nah, itu refleks, saya bilang gini. Ini maaf nih, saya juga minta maaf ya sama Muthayyib ya sebutannya ya. Ya pokoknya pembimbing kita kan ya, pendamping kita. Beliau kan namanya bekerja keras ya, bantu kami jamaah segitu banyaknya, berkeringat kan. Saya tuh sempat gini, kok keringatnya bau begini ya? Kok ya kayak baunya gak enak ya, kayak bau ini gitu saya. Dan itu benar-benar keluar saat saya menampakkan di Madinah. Saya makan apapun baunya sama. Ya Allah, Bunda saya sama gini, ya Allah, saya baru sadar, ya astagfirullahaladzim. Allah ampuni saya, saya minta maaf, saya gak akan seperti ini lagi. Dan besoknya baru saya nikmat makan. Ya jadi Allah, itu baru menjejakkan kaki ya, kaki pertama itu satu. Itu pelajaran, benar-benar pelajaran yang real saya lihat. Di situ saya langsung, saya tidak akan apapun itu baik dari hati atau mulut, saya harus hati-hati. Selesai. Pokoknya intinya saya minta maaf ya sama Muthayyib. Iya. Tapi cukup keren mahasiswa ya kalau nggak salah ya. Itu cukup keren lah, bisa membantu kami gitu. Nah itu yang pertama. Nah di Madinah itu ada satu kejadian. Saya nggak bisa sholat, yang saya jelaskan itu kan. Orang-orang sholat, wah ya pahalanya ribuan kalau nggak salah ya. Betul. Terus saya dapat apa gitu kan? Saya hanya bisa doa, zikir di masjid, di pelatarannya pula kan. Berkali-kali saya datang, saya cuma minta Allah tolong kasih saya. Saya ingin beribadah, jangan sampai di Madinah saya nggak ngerasain apa-apa kan gitu kan. Tiba-tiba saya lihat ada jemaah lain, seorang ibu sama anak kecil. Itu kalau nggak salah waktunya zuhur. Tapi jangan salah, walaupun saya tidak bisa sholat atau ibadah, saya akhirnya menghibur diri dengan apa? Saya membuat video, saya langsung waktu itu kayak nge-vlog gitu, tapi isinya doa-doa mengajak sahabat-sahabat saya untuk semangat bisa sampai ke sini gitu. Makanya saya manfaatkan itu untuk menghibur diri saya. Ibu-ibu saya panggil, Bu, sini Bu, di sini di samping saya. Ada apa ya Mbak? Dia bilang, saya kan nanti nggak sholat, nanti kan banyak yang sholat, ibu takut nggak kebagian tempat, ibu di sini aja, nanti tempat saya aja. Kenapa ibu? Kenapa Mbak nggak bisa sholat? Karena saya ngeflex, saya bilang. Saya sedih sebenarnya. Ini udah hari kedua saya bilang di sini dan saya tidak bisa sholat sama sekali. Akhirnya si ibu itu ngasih solusi, Mbak, sekarang Mbak ke dalam masjid atau kemana yang ada air zam-zamnya Mbak ambil. Bawa air zam-zam itu pulang ke hotel, basuh kepalanya, terus baca doa, ngaji lah ibaratnya surat pendek yang Mbak bisa. Insya Allah nanti berhenti flek itu karena itu sudah dialami oleh adik saya. Nah itu kan sebuah ini juga ya, rezeki juga ya. Pulang dari situ orang-orang sholat duhur lari ke masjid. Saya pulang dari masjid, orang mungkin bingung, ini kok jemaah pulang gitu, bukannya sholat. Orang pada sholat tapi saya semangat karena apa? Saya ingin melaksanakan itu kan. Dan benar, saya lakukan itu. Masya saya basuh kepala saya Allah. dengan air zam-zam itu. Saya baca doa, Allah saya ingin ibadah di sini. Saya ingin seperti awal dimudahkan, dilancarkan. Dan malamnya memang tidak ada flight lagi. Tapi kembali lagi kita tetap nggak boleh dengan nafsu ya, wah ini udah bisa sholat nih, terus saya ujuk-ujuk gitu langsung ke masjid, nggak. Saya tetap jaga badan saya. Oke, subuhnya saya di hotel aja, yang penting stamina badan saya fit lah untuk melakukan aktivitas. Dan alhamdulillah, jadi saya bisa menjalani itu semua sholat. Beneran Bunda itu? Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Itu. Nah, amazing banget ya Bunda ya, Allah tuh luar tapi biasa. Tapi ada juga nih sedikit mungkin ya pengumuman juga sih, karena beberapa teman saya ceritain juga kaget. Perlu dipahami juga nih buat semua ya. Ternyata kita kayak ke Ar-Raudhah itu nggak bisa jalan sendiri. Itu harus berkelompok. Betul. Dan itu baru kami tahu. Dan benar, tidak bisa kita ikut kelompok lain pun tidak bisa karena kita udah pernah coba. Betul. Ada bahasa kan, berangkat jam 3. Udah ngantuk-ngantuk tetap yang penting pengen masuk nih Ar-Raudhah duluan nih tanpa dengan jamaah. Kita coba, beneran kita coba. Ternyata sama aja. Karena ada peraturannya ya. Walaupun dibantu sama travel lain, ayo nggak apa-apa nyelip lah 3 atau 2 gitu. Ternyata nggak bisa. Mereka tegas kalau sudah jumlahnya sekian dan kita akhirnya pulang. Disitulah kita oh ternyata memang harus dengan kelompok. Mungkin aturannya sekarang seperti itu.
Ya udah kita ikutin dan alhamdulillah akhirnya kita merasakan dengan kelompok. Tapi sama deh, kalau nggak salah gagal juga yang pertama karena kesalahan jadwal jam. Akhirnya kita ulang lagi besoknya dan alhamdulillah kita semua bisa masuk sana, semuanya. Gitu. Jadi memang harus butuh kesabaran, kerjasama dan saling support lah antara jemaah dengan pembimbing itu. Betul. Harus saling percaya. Apapun kendalanya, insya Allah kalau Allah bilang bisa, pasti bisa gitu aja. Iya, dan ibaratnya itu semua udah atas izin Allah ya. Mungkin waktunya yang memang tidak saat itu. Betul. Gitu, tapi akan bertemu dan kita akhirnya bisa masuk sana, alhamdulillah. Ya Allah Bunda, jadi pengalaman-pengalaman itu. Tapi satu lagi, ada lagi. Apa lagi tuh? Selepas dari itu, saya nge-flag lagi. Oh jadi sebentar, ininya berapa hari tuh Bunda? Jadi pas mau tawaf ya, mau ke Mekah itu saya nge-flag lagi dan itu parah. Jadi seperti kayak datang bulan. Oh ya Allah. Itu saya sampai konsultasi juga sih sama Ustadz. Saya bilang, Ustadz kok ini saya kayaknya badannya gini-gini. Ya udah Bu, istirahat gini-gini dijaga. Ya pokoknya zikir nggak berhenti-berhenti. Jadi nggak terlalu parah sih saat itu, nggak terlalu parah flagnya. Cuma kan tetap bikin kita gimana ya? Karena kita mau belum ibadah, wajib ya, belum yang gitu. wajibnya kan. Betul. Aku sampai gini, Allah tolong aku sekali lagi, aku bilang mohon gini. Saya mau ini. Saya ngobrol sama Ustadz siapa ya yang membimbing kita tuh. Pokoknya Ustadz ngomong gini, Ibu doanya diganti, iya. Jangan mohon, jangan tolong, tapi langsung Allah sehatkan saya. Masya Allah. Ini itu. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Jangan pakai kata mohon, jangan pakai kata tolong. Allah sehatkan saya karena saya besok mau umroh. Itu bahasa sederhana saya seperti itu. Dan itu diijabah, bener. Flag itu berhenti dan kita melakukan perjalanan menuju Mekah ya. Masya Allah. Nah, itu sepanjang jalan. Bunda. itu baru sesi satunya ya, baru Madinahnya. Belum lagi yang lainnya. Ya. Bunda, kalau kita kupas, Masya Allah banget nih pengalaman-pengalaman Bunda, dan jadi kayak ya memang benar ya. Di sana tuh tempatnya kota keajaiban ya Bunda ya. Yang mungkin di sini kita nggak bisa terjadi, di sana tuh kayaknya Allah mudah banget gitu ya mengabulkan permintaan hambanya dan lain-lain. Makanya rugi kalau sampai nggak bisa ibadah. Masya Allah, apalagi udah ada program-program yang ibaratnya bisa mempermudah di Travelbook ya. Iya, Bunda, hikmah terbesar Bunda setelah umroh. Belum dong, itu kan belum ke Mekah. Gak ditanya ke Mekahnya gimana. Boleh, ada satu lagi. Boleh lagi ke Mekahnya cerita. Masya Allah nih. Menuju Mekah itu kita dikasih hujan kan deras banget. Saya baru tahu padang pasir kalau hujan deras banget tuh bener-bener kayak badai. Nah udah sampai di Mekah itu jam menunjukkan kalau nggak salah jam 2 atau jam 2-an lah. Lelah, letih, lapar jadi satu kan. Bayangannya nih sampai hotel dapat makanan enak, nikmat, minuman hangat. Wah, ibu-ibu atau jemaah tas nggak usah dipeduliin, nanti diatur sama Travelbook. Wah, kita bener nih kayak kemarin, berarti asik dong. Kita tinggal bawa badan kan gitu kan. Masuklah kita nih ke restorannya. Silakan. Wah, saya ambil susu nih. Wah, buat perut saya nih kasih susu hangat sama jus. Kayaknya mendingan ke kamar mandi dulu deh. Saya ke kamar mandi. Terus? Ini kita udah ini ya, udah niat yang di Birali ya, ini udah niat Birali. Saya itu di toilet melihat ibu-ibu yang mungkin nahan pipis atau nahan buang air kecil. Itu sampai ya goyang deh, pokoknya goyang. Kan saya nggak tega, jadi saya suruh duluan. Saya suruh duluan. Pas toiletnya juga ada yang rusak di situ 2. Jadi hanya satu yang berfungsi. Saya pikir gini, inilah saatnya mulai saya berbuat baik lagi di kota yang berbeda. Saya serahkan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat saya selesai dari toilet, makanan dan minuman saya udah nggak ada, udah bersih. Dan ternyata makanan itu kurang, tapi Travelbook menyiapkan sih, walaupun saya nggak tahu deh itu makanan itu di mana. Dimakan siapa gak gitu tahu. Ya. Tapi saya dibesarkan hati saya sama Syekh Abdullah. Ibu mohon maaf, kata beliau kan, kalau yang buat tidak mendapatkan makanan mohon maaf, tapi kami sedang siapkan. Toh kita di sini kan bukan untuk makan, tapi untuk melakukan umroh tadi. Udah, saya di situ semangat. Iya ya, ngapain saya ributin makanan? Insya Allah apapun yang terjadi, lemahnya saya atau lelahnya saya, pasti saya bisa sampai sana. Betul. Tapi sedih saya di sana. Kenapa tuh Bunda? Pas jalan antrian, saya kan jalan
sendiri umrohnya. Itu saya sempat ditegur. Di situ diuji lagi nih, uji emosi saya. Mbak kan gak ada pasangannya, Mbak di belakang aja. Padahal kita satu travel loh. Oleh jamaah lain. Gue bilang, oh iya karena saya gak ada pasangan. Itu jamaah lain yang ngomong kayak gitu ya? Bukan, satu grup kita, satu travel juga. Tapi bukan orang Jakarta. Saya mundur. Oh jadi Bunda dipanggil dianggap karena tidak ada pasangannya suruh mundur. Saya mundur. Pas saya mundur, ada lagi yang negur lagi. Mbak kan gak ada pasangannya. Mendingan jangan di sini. Oh di sini saya udah mulai nih, tapi saya tetap jangan sampai emosi. Maaf ya Bu, saya bilang. Mungkin saya sekarang tidak ada pasangannya, tapi biarkanlah saya di sini. Jangan sampai saya harus mundur lagi. Saya sudah mundur dari yang depan. Toh kita sama-sama satu travel. Saya tegur gitu. Dan sepertinya tersinggung pada saat saya bicara gitu, padahal saya bicara pelan. Nah, sebelahnya mengingatkan, udah sabar. Di situ saya bilang harusnya saya yang tidak sabar ya, tapi ya sudahlah. Jalan menuju Mekah. Allah kasih. Beda 5 langkah saya ketemu teman saya yang satu bis yang kenal di situ kan, dari Sulawesi kalau nggak salah, istrinya Ustadz siapa gitu. Ibu sama saya aja karena dia merasa tertarik sama saya kan, saya suka ngobrol enak lah. Jalan sama dia, Bu kita berdua, kita selalu berdua. Oke saya bilang, dia kan gemuk juga, saya bilang ya ini badan aku gemuk nih, nggak begini gini. Tapi kalau kita ketinggalan nggak apa-apa ya, kita berdua yang penting kita udah tahu ilmunya. Ya kan sebelumnya kan kita dikasih arahan juga. Jalanlah kita. Apa yang terjadi? Dengan terseok-seok, perut lapar dan sebagainya, tapi semangat. Wah, pokoknya zikir doa sampailah ke depan masjid. Masya Allah. Masjid apa namanya? Apa Bunda? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di situ udah lapar segala macam udah lupa. Langsung ya itu lah. Termehek-mehek di situ melihat, gitu kan, ngelihat Ka'bah kan udah pokoknya doanya udah macam-macam deh, udah pokoknya dari hati banget. Itu sepanjang jalan udah kalau kata orang mah kayak anak hilang, nangis gitu ya. Ya sambil itu ya, kalau kita mau ini kan mau tawaf kan ada bacaannya itu kita ucap terus kan, itu nangis saya, bener-bener kayak di situ saya merasa bener-bener saya sendiri gitu kan, tapi tetap berpegangan dengan dia. Putaran pertama kami masih satu, kita jauh. Ini Ka'bah kita di sini nih. Kan Ustadz juga ngomong, Ibu jangan memaksakan terdekat. Kita jalani apa saja. Yang penting kita ibadah. Mau dari sisi manapun, tetap mau jarak semana, tetap sama nilainya. Jalan kita satu putaran. Kedua putaran karena kami orang gemuk yang satu gemuk, akhirnya ketinggalan. Tertinggal. Akhirnya kami coba berdua. Kami tetap melakukan tawaf itu sampai 7 kali. Lalu apa yang terjadi? Di kira-kira putaran ke-6 atau ke-7 saya lupa. Itu bisa-bisanya Ka'bah itu dekat kami. Ya Allah. Dengan kami berdua itu dekat, dan saya diingatkan oleh teman saya, ayo kita lebih dekat lagi. Saya bilang, subhanallah, saya bilang, ini dekat banget. Ayo Bu, kita udah dekat. Sambil tetap mengaji gitu, tetap baca doa yang sahih. Dekat, saya berhasil megang. Saya berhasil nyium berdua tanpa hambatan, tanpa ada yang bahasanya orang bilang didorong-dorong, disikut-sikut, nggak ada. Allah kasih ruang itu. Allah kasih ruang itu. Nih kurang lebih nih ya Bunda ya, kayak gini lah ya. Aku nangis terbaik. Aku cium sampai di tikungannya itu kan, pastisinya itu kan ada kayak batu ya. Itu sampai Hajar kita Aswad kita pegang. Megang Bunda. Megang. Ya Allah ya Rahman, aku belum. Itu sampai gini, di hati itu langsung gini, benar berarti Allah kasih aku nggak makan atau dapat makan saat itu justru membuat aku semakin ringan untuk melakukan aktivitas. Betul. Coba kalau aku makan, bisa aja aku terlena jadi males dan sebagainya. Itu hikmah baiknya ya Bunda. Nah, saya positifnya ke situ aja hikmahnya. Saya merasakan itu. Selesai itu. Ya Allah Bunda, itu kenikmatan luar biasa loh. Habis itu pisah. Bu, kita sa'inya gimana? Udah kita minum air zam-zam, udah kita berdua. Terpisah loh Mbak, terpisah. Kami terpisah. Minum air zam-zam. Tapi sebenarnya sholat kan kita sholat 2 rakaat. Sempat sih ngeliat beberapa teman gitu, tapi terus hilang. Udah kita minum air zam-zam. Ayo kita jalan, kita baca nih. Oh star di sini. Ayo kita jalan. Mulai syai. Pada putaran pertama, setengah putaran apa yang terjadi? Kita ketemu kelompok kita lagi, jadi gabung lagi. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Kalau Allah kita berprasangka baik, pasti Allah akan kasih kebaikan. Itu yang saya ambil dari situ. Dan akhirnya kita selesai bareng dengan kelompok.
yang tadinya terpisah. Insya Allah. Padahal mungkin kelompok nggak semuanya bisa. Nggak tahu kemana juga. Gitu. Tapi di situ ada sedikit arahan juga sama Syekh. Di situ terlihat katanya. Makanya kita kalau berjalan bersama ya harus saling menjaga sehingga tidak ada yang namanya terpisah gitu. Betul. Gitu. Tapi kan yang dari terpisah itu mungkin jamaah yang lain belum bisa nyentuh. Makanya alhamdulillah. Nih sedikit lah ya. Insya Allah kita umroh lagi Bunda. Karena pasti kalau udah pernah ke sana ya Allah. Ya benar. Kan ada cerita juga ya. Kota ini tidak akan membuat bosan, malah mau merindu. Kita akan selalu merindukannya dan itu benar. Ya begitu deh. Harusnya kita dapat tawaf kedua nggak dapat. Karena apa? Saya datang bulan lagi di situ, diuji lagi Bunda, saya. Ujiannya luar biasa. Diuji di situ, saya cuma gini, Allah, mungkin ini doa saya bilang. Karena pada saat saya lihat saya cuma doa gini, Allah tolong angkat penyakit saya, baik yang terlihat atau tidak terlihat, kuatkan saya, karena saya ingin menjaga mama saya ingin membahagiakan dia. Dan Allah kasih itu. Tawaf kedua saya nggak dapat, saya sakit pendarahan. Saya sempat cerita juga sama Ustadz, saya diminta istirahat. Itu sampai hotel itu spraynya sampai basah karena banyak darahnya. Dan itu kepala saya panas. Ya Allah. Berasa kayak otak sama tulang lepas. Ya Allah. Tapi saya berusaha dengan istighfar, saya berusaha dengan salawat. Orang-orang berangkat tawaf kedua, saya tidur dengan baca-bacaan dan saya nyalakan TV hotel itu dengan suasana Mekah, seolah-olah saya sedang berada di sana. Saya tertidur, setengah sadar, antara sadar dan tidak, saya tuh berasa kayak diangkat. Ya Allah, kayak ada yang angkat, terus diturunkan pelan-pelan. Tapi saya nggak tahu. Cuma saat itu, setelah sadar saya bangun, nggak berapa lama teman-teman yang pulang tawaf datang. Ibu udah nyampe, udah tawaf. Saya bingung, saya kan nggak tawaf. Tapi saya di sini. Iya, mungkin nggak tahu kalau mereka lihat saya atau saya nggak ngerti. Yang pasti saya tiduran gitu. Terus saya sempat nanya sama Ustadz, kenapa saya sakit gini. Ibu, itu cara Allah untuk ngangkat ibu. Itu cara Allah untuk kurangin entah apa yang baik nantinya ke depannya buat ibu. Itu yang saya langsung, oh ya. Dari sisi logis sih saya sempat berpikir juga gini, benar bahwa jemaah itu harus imunisasi ya, vaksin itu karena untuk mengantisipasi itu. Di Madinah saya terserang tenggorokan, tapi di Mekah saya nggak terserang tenggorokan, tapi ya itu tadi sakit kepala itu. Udah ngerasa sampai pengen. Udah darah itu udah bukan merah lagi, oranye. Ya, jadi saya nggak ngerti itu darah apa. Terus saya mencari pembalut ya. Saya nggak tahu cara ngomongnya gimana, pokoknya saya cari bahasanya juga saya nggak jelas, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang saya bilang ini untuk seperti pampers lah gitu bahasa Inggris, akhirnya saya dapat itu pembalut. Dan sampai pulang itu saya masih pendarahan, banyak yang tahu Taib, sampai teman-teman banyak yang bantu juga, Bunda masih ada nggak, karena posisi pembalut saya kan ada yang di koper, yang di bagasi, ada yang di tas saya sudah mau habis. Itu benar-benar kayak orang habis lahiran. Saya cuma minta gini, Allah saat saya kembali ke Indonesia tolong di pesawat saya jangan dibuat datang bulan yang berlebihan, cukup dengan flex sehingga saya tidak terlalu banyak memerlukan pembalut gitu. Dan itu sama Allah diijabah. Saya pulang itu diijabah, alhamdulillah. Bunda pengen peluk online gitu nih. Masya Allah. Ya jadi satu yang lucu lagi yang saya hampir lupa. Iya dong Bunda, ini Bundanya nangis biasa. Tapi itulah ya Bunda ya. Iya. Ini baru satu dari ribuan jamaah gitu ya yang mengalami kisah-kisah kayak Bunda. Jadi tapi Bunda Masya Allah banget. Ada uang saku. Gimana walaupun tuh, saya tahu kan bener ya, ternyata di satu diperlihatkan kan orang yang wah, orang yang arogan, orang yang bla-bla. Dan itu emang nyata gitu. Oh iya. Saya ngeliat sendiri. Yang saya rasakan gini. Saya sempat tas saya hilang 2 hari. Ya Allah ya Rahman. Tas waktu perpindahan dari Madinah ke Mekah, yang kita udah nggak usah ngurusin tas, nanti sampai di hotel. Nah tas saya itu tas ransel biru sama kresek, isinya snack yang saya punya.
Karena saya pikir nggak muat di atas, kan saya satu bis sama Syekh. Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuh rezeki juga kan, yang nggak diminta tuh bisa-bisa satu bis kan. Saya taruh di bagasi di atas ban serepnya. Namanya jamaah dari Madinah ya, koper 2 jadi beranak kan, belanja kan. Sampai koper-koper itu naik loh ke bis kami naik. Nah pada saat diturunkan mungkin tas saya terdorong tidak terlihat, jadi hilang 2 hari ke bawah sama bisnya. Dan di situ ada baju saya, ada oleh-oleh saya. Cuma saya ya udah berserah diri aja, pastilah akan kembali, dan alhamdulillah kembali. Travelbook memang mempunyai tanggung jawab. Alhamdulillah. Gitu dikembalikan. Nah itu saya terakhir mau menuju bandara, kita mampir makan makanan Indonesia ya, diajak mampir ke situ. Kayaknya kangen makanan Indonesia, berasa banget. Walaupun gerah, walaupun sempit tempatnya, tapi ada nikmat di situ kan. Ngerasain lagi namanya sayur gitu kan, sama ikan gitu. Ikan asin gitu ya. apa urap kalau nggak salah. Masya urap, Allah, gitu. sambal terasi lu jadi lapar nih pemirsa. Itu apa? Uang Solo ya kalau nggak salah. Uang Solo. Nah, ya, ya, di situ. Aduh, rindunya kok terobati dengan makanan itu. Alhamdulillah. Pulang dari situ kan saya tetap statusnya saya nggak bisa sholat kan karena pendarahan itu. Iya. Saya duduk di pinggir toko. Saya lihat kan teman-teman yang bawa duit banyak segala macam masih bisa belanja kan. Tapi saya kan nggak bisa belanja. Karena memang uang saya terbatas. Uang saya terbatas, dan saya niat dari awal untuk umroh ini bukan untuk belanja. Betul. Tapi untuk ibadah. Makanya handphone pun saya nggak ada yang namanya update status, nggak ada. Nggak ada update status. Saya ngambil gambar, foto segala macam saya save semua. Nggak ada. Paling saya hanya ganti profil, foto profil saya. Kalau yang enggak mungkin oh ya. Tapi kadang kan orang nggak enggak kalau foto profil kan. Betul. Status saya nggak ada, cuma baca doa Bismillah, dilancarkan. Awal-awal masih mau ke bandara itu masih, karena Syekh kan lagi menceritakan ini nih. Tapi semuanya yang lain-lainnya saya save. Saya diam termenung. Saya punya guru-guru PAUD yang memang jiwa sosialnya tinggi. Saya pengen kasih mereka apa gitu kan. Tapi apa daya kan, nih uang tidak mencukupi kan, beda nominalnya kan beda nilainya. Saya lihat tukang parfum yang sering nawarin segala macam, saya tolak kan. Ada di hati saya gini, seandainya saya punya uang cukup nih beli parfum nih, entar 4 atau 3, tapi ternyata tidak ada. Ya udahlah disyukuri aja. Saya dalam hati tuh Mbak kayak gitu. Tiba-tiba apa datang tukang parfum. Saya sebelah saya ibu sebelah saya juga, jamaah kita juga udah beli parfum, berapa Bu? Sekian. Wah dalam hati mahal juga gitu kan. Parfum dia bilang. Saya bilang terima kasih, saya nggak bisa beli. Dia tetap memaksakan saya untuk beli. Terus saya bilang gini, begini aja, Bapak mau dibeli ya parfumnya, saya akan beli tapi sesuai dengan uang yang saya punya aja ya, saya bilang gitu. Ya dia bilang gitu. Saya bilang berapa harganya kalau kayak gitu? Dia bilang sekian. Jokowi bisa, dia bilang kalau Jokowi itu berarti uang rupiah. Saya paham. Berarti sekitar 50 ribuan. Kalau di sana kan memang yang diakuin 50 ribuan. Betul. Ketimbang pecahan yang lain. Oh iya, saya bilang saya punya Jokowi, saya bilang gitu. Saya keluarin tuh Jokowi. Dompet saya kasih lihat. Nih, saya kasih 50 ribu. Terus dia ngeliatin lagi. Saya bilang, iya, itu uang saya. Yang Jokowi itu hanya itu. Kalaupun cukup dapat berapa, 1 atau mungkin setengahnya nggak masalah, saya bilang gitu. Terus dia kayak memandang gimana. Akhirnya saya mencoba membaca pikirannya ya. Oh maksudnya adakah uang lain? Oke ada, saya bilang. Nih ya, ini Bapak lihat nih, saya ngomong apa adanya. Dompet saya kosong. Ini ada uang tinggal 20 real sama 5 real. Saya kasih Bapak. Yang penting saya sudah apa ya istilahnya, Bapak minta dibeli ya saya beli gitu. Apa yang terjadi? Apa? Ternyata satu kantong dia itu semua dikeluarin dikasih saya. Halal. Dengan harga 50 ribu rupiah plus 20 real sama 5 real. Masya Allah. Parfumnya itu ada berapa? Ada 6 botol. Saya bilang, ini uangnya tidak ada. Gak apa-apa, halal, dia bilang halal. Coba sampai sebelah saya gini, ih enak banget, Bu Haja dapat gini. Lah ibu kan tahu saya nggak pengen beli. Cuma memang saya ada keinginan beli, tapi apa daya saya nggak ada. Nggak ada. Ya Rahman, Dikasih rezeki dari Allah. Bener-bener dikeluarin dari kantong dia sampai habis itu parfum. Dikasih saya.
Saya aja sampai bengong. Ini serius halal dia bilang. Ya udah. Halal. Ya Allah ya Roh, saya merinding nih. Jadi ya kayak gitu lah cerita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin kalau teman saya tahu YouTube-nya, ternyata volume aku cuma segini ya. Tapi kan mereka mungkin tidak berpikir gitu karena itu juga saya berikan ya dengan sahabat-sahabat yang saya anggap adalah orang-orang yang baik, yang selalu mendoakan. Masya Allah, tabarakallah, Bunda. Ya gitu deh ceritanya. Menginspirasi banget nih. Jadi jangan putus asa. Apapun yang terjadi benar. Di Madinah, di Mekah, doa kita kalau kita yakin dengan tidak menggunakan mohon, tolong. Insya Allah Allah ijabah. Karena memang Allah seindah itu, amazing itu ya Bunda. Makanya kenapa perlu kita untuk pergi umroh ya Bunda. Terlepas apapun pekerjaan kita, yakinlah bahwa Allah itu maha kaya ya Bunda ya. Dan saya ingat banget tuh video yang dikirim almarhum ya, yang tentang mau kamu kaya ke, mau kamu miskin ke, walaupun bahasanya tamu, kalau Allah nggak meridoi juga nggak akan nyampe. Setuju Bunda. Bener. Setuju. Dan itu ada di sekitar saya yang seperti itu. Berpunya pun tidak akan bisa sampai ketika memang Allah belum panggil. Iya. Jadi jangan sombong juga gitu kalau kita merasa punya ke Mekah paling berapa bisa saya bayarin, tapi dia nggak ada niat berangkat juga. Betul. Karena pada faktanya nih Bunda, sahabat-sahabat semua gitu ya. Alhamdulillah Travelbook sudah banyak memberangkatkan para jamaah yang haru itu Bunda, yang pakai uang receh datang ke sini ada. Ada yang mohon maaf gitu ya, buruh cuci ada dengan program cicilan, jadi cuma bayar 5 juta sudah bisa berangkat umroh. Dia cicilan Bunda kan harusnya ada beberapa tahun dia ambil program cicilannya. Tapi qadarullah atas izin Allah rezekinya dipermudah. Akhirnya cuma beberapa bulan saja sudah lunas gitu. Tapi jangan salah. Tapi Masya Allah ya Bunda, itu malah yang berkah-berkahnya Bunda. Ada satu. Apa tuh Bunda? Saat saya pembayaran, tiba-tiba kurs berubah kan saat itu sebelum pandemi, ada penambahan biaya. Oke. Itu uang yang saya bawa sudah kalau nggak salah 25 atau berapa saya lupa. Harus menambah 2 juta atau 2 juta setengah atau 3 juta saya lupa. Itu ada namanya Ustadz siapa? Bukan Ustadz Bahri, ada satu lagi tuh. Beliau katanya masih aktif juga. Saya bisa begini. Pak Ustadz, ini nambah lagi. Iya Bu. Saya uang dari mana ya? Saya udah habis, ini tabungan saya bener-bener saya giat kemarin. Mungkin kalau saya mundur aja kali ya Pak Ustadz, daripada saya ngerepotin Pak Ustadz. Dengan waktu 10 hari kalau nggak salah harus pelunasan. Beliau kasih, Ibu jangan sama saya. Ibu jangan salah, kalau Ibu udah niat ke sana, Allah pasti akan memberikan jalan. Contoh ya Bu, dia berbagi cerita. Ada jamaah bla 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 bla, tiba-tiba pada saat berangkat dia lupa kalau dia pernah berbuat kebaikan, meminjamkan uang, dan uang itu akhirnya dikembalikan pada saat dia membutuhkan penambahan itu. Jadi yakin, Ibu pulang dari sini baca doa. Itu saya sama anak saya bawa koper, naik motor seperti biasa, saya kan pengendara motor, naik motor, saya sepanjang jalan doa. Gimana caranya saya bisa menutup pembayaran itu? Doa selesai, sampai rumah saya duduk, apa yang terjadi? WA masuk, WA chat. Dana hibah turun, alhamdulillah. Masya Allah. Itu baru sampai rumah tuh. Dana hibah turun. Dana hibah guru turun. Wah udah tercover. Besoknya saya datang. Pak Ustadz, saya bilang sampai buka pintu. Pak Ustadz, ya ada apa Bu Ida? Nih saya bawa buat pelunasan. Fresh from the open kalau kata notis. Ketawa Pak Ustadz. Bener kan Bu, saya bilang. Ibu baru dari sini, besok Ibu udah balik lagi. Itu. Ya Allah, keyakinan ya Bunda ya. Ya Allah Bunda, ini dari tadi jadi kita terutama nih ini hostnya kan mudah nih, buat yang muda-muda juga nih. Kerja udah jungkir balik, duitnya banyak, sisihkan untuk umroh. Pasti. Karena sana butuh tenaga. Pasti. Dan harusnya memang kita yang muda-muda ini, terima kasih nih Bunda sudah mengingatkan. Harusnya tuh haji dari sekarang ya, gitu ya. Benar. Walaupun saya sempat berpikir nanti kalau saya haji sekarang saya dipanggil Bu Haji dong, saya masih muda. Dulu sempat berpikir kayak gitu, enggak, ini bercanda aja, intermezzo saja. Tapi memang Bunda di sana, Bunda aja ibaratnya yang dengan mohon maaf ya Bunda ya, Allah kasih ujian sakit gitu ya, dan segala macam, Bunda masih Masya Allah semangatnya gitu ya. Dan kita juga pastinya yang muda-muda nih teman-teman semua, sahabat-sahabat Travelbook semuanya ataupun calon jamaah gitu ya, jangan pernah menunda-nunda ya Bunda ya.
Dan sekalipun ditunda ataupun kitanya ditunda gitu, itu berarti harus intermezzo, kita kenapa nih gitu nggak dipanggil dan lain-lain. Karena semuanya itu emang benar atas izin Allah ya. Begitu hebatnya Bunda menahan sabar gitu ya, menahan penantian. Karena 3 hari lagi, bayangin pemirsa, 3 hari lagi mau berangkat, lockdown. Udah say hello, udah assalamualaikum, udah by phone, udah minta maaf gitu ya. Udah pengajian ya Allah. Itulah ya hikmahnya. Tapi jangan salah, saat pengajian itu juga ada ujian loh. Apa tuh Ibu Bunda? saya kena serangan jantung, mau masang ring jantung. Jadi proses pengajian itu saya hanya menyerahkan budenya di rumah, tolong pengajian biar tetap jalan. Karena saya 2 hari lagi berangkat. Luar biasa, emang ujiannya tuh luar biasa ya. Ini kita dari tadi udah nangis, udah pengen pelukan gak bisa nih ya, kehalang meja. Udah Masya Allah sampai ketawa-tawa gitu bahagia. Gitu ya, intinya semangat yang muda-muda. Intinya semangat, dan juga ibaratnya ke Baitullah tuh nikmat banget ya Bunda ya. Bener. Nikmat banget karena ya Bunda sudah merasakan. Kita semua juga insya Allah nih, teman-teman semua yang belum pernah pergi umroh, insya Allah kita doakan bersama ya Bunda ya. Biar bisa merasakan nikmatnya juga pergi ke Baitullah. Bunda, makasih banyak sudah sharing-sharing di acara kita pada hari ini. Bunda sehat selalu sekeluarga. Dan insya Allah pasti ada jalannya Bunda sekeluarga bisa pergi umroh bareng-bareng. Karena kalau kemarin sendiri, insya Allah nanti bareng keluarga. Biar nggak disuruh ke belakang, nih parah nih siapa sih yang disuruh ke belakang. Tapi it's okay ya, jamaah semua, insya Allah kita akan balik lagi bersama dengan pembicara-pembicara lainnya gitu ya, para jamaah-jamaah kami yang alhamdulillah sampai saat ini kita ngerasain seperti keluarga nih Bunda ya. Terima kasih banyak Bunda. Bunda, sebelum penutupan, pesan dong Bunda untuk teman-teman ataupun yang lainnya yang pengen pergi umroh, silakan Bunda sampaikan. Oke, buat semuanya, umroh itu bukan hal yang berat. Baik. Apabila keluar dari hati. Sesulit kita berasa, masa sih uang sekian bisa pergi umroh, bisa kumpul, enggak bisa kumpul, bukan bisa umroh aja, bisa mengumpulkan gitu uangnya. Tapi kalau kita niat benar-benar dari hati dan kita tidak tergoda dengan yang lain dan mempercayakan, terutama dengan travel yang memang kita anggap benar-benar menjanjikan, bertanggung jawab, amanah, semangat. Apalagi buat yang muda-muda ya, harus menunjukkan sekarang nggak ada yang namanya umroh atau haji itu harus sudah tua. Justru dari muda, karena di sana anak-anak kecil pun banyak. Masya Allah. Itu aja sih. Pokoknya yang di hatinya itu harus jujur. Mau ke sana. Jujur. Kalau cuma dibuat-buat nggak akan. Karena selepas saya pergi umroh pun saya bertemu banyak teman-teman juga pada makasih ya penjelasannya, makasih ya. Sehingga kayaknya aku mulai niatin. Banyak hal godaannya. Kalau untuk yang kebaikan itu banyak sekali godaannya. Betul. Dan beruntunglah yang sudah dipanggil Allah menuju Baitullah. Gitu ya, Masya Allah. Ya jangan lupa ya buat semuanya bergabung di Travelbook. Masya Allah, terima kasih Bunda. Insya Allah nanti banyak jamaah-jamaah nih berangkatnya sama Bunda gitu ya, biar Bunda pandu nih, Masya Allah. Spesial sama guru-guru PAUD lainnya ya Bunda ya. Mudah-mudahan kalau ada paket-paket yang memang bisa terjangkau. Siap. Amin. Aja kan ada diskon khusus, tahu kan? Honor guru PAUD berapa? Siap. Ini sebenarnya guru saya juga udah pada ngelirik, Bunda gimana ya kita nabung bisa. Siap. Nanti akan dijelaskan. Kita bahas di belakang layar. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Travelbook semuanya, alhamdulillah kita sudah dapatkan kisah inspirasi yang sangat luar biasa tentang perjuangan sosok gitu ya, seorang guru PAUD. Guru PAUD yang ibaratnya kalau kata orang berapa sih gajinya, tapi beliau sudah membuktikan kalau Allah ridho pasti ada jalannya. Dan bisa pergi umroh walaupun diuji dengan ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjang kali ujiannya gitu ya, sampai di sana pun Allah uji, tapi insya Allah sakitnya Bunda menjadi guguran dosa-dosa dan berganti dengan pahala. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua, mungkin sesi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini Bunda, karena kita mau ngobrol lagi nih 5 jam ke depan di balik layar. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Bunda. Sehat selalu untuk keluarga. Dan juga terima kasih teman-teman Travelbook, sahabat semua, jamaah semua yang sudah menonton podcast pada hari ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا ما تراك الأسى والوباء وظن الفؤاد الخلاص رحال توجه إلى الله في مسجد وردد أرحنا
بها